kemudian dilihat, tinggal klik-klik, transfer langsung sampai. Jadi mirip kayak di surga. Jadi kalau di surga itu kan kita barang apapun yang terlintas dalam pikiran langsung ada di depan kita. Nah ini barang apapun yang kita mau di HP kita tinggal klik langsung besoknya nyampe, Pak. Jadi mirip di surga, surga duniawi. Tapi terlepas dari eh, kegiatan jual beli online yang menjadi sekarang gaya hidup banyak orang zaman sekarang, ya, maka tentu harus kita mengetahui bagaimana kemudian halal haram dalam jual beli online ini, ya. Sebab eh, Sayyidina Umar bin Khattab itu sangat salah satu sahabat Rasulullah SAW, salah satu khalifah di antara khulafaur rasyidin yang sangat perhatian terhadap masalah pengetahuan umat Islam dalam masalah halal haram dalam jual beli. Bahkan beliau suatu hari di pasar Madinah beliau berseru, ya, beliau memberikan syarat bagi orang yang mau masuk ke pasar waktu itu, tidak boleh ada satu orang pun yang masuk pasar, ya, kecuali dia sudah paham syariatnya, sudah paham halal haramnya. Beliau mensyaratkan, memberi syarat, siapapun yang mau masuk ke pasar kami di Madinah ini, maka dia harus paham syariatnya dulu. Dia harus paham mana yang halal, mana yang haram terlebih dahulu. Sebelum dia masuk pasar. Di prasyarat orang masuk pasar itu seperti itu. Jadi mungkin kalau dulu zaman Sayyidina Umar ada teknologi seperti sekarang, kalau dulu di masa pandemi itu kan kita masuk mall, Pak, itu harus scan apa namanya sertifikat vaksin, ya, supaya bisa masuk mall pakai scan QR code. Nah, mungkin kalau di zaman Umar ada teknologi seperti itu, Sayyidina Umar mewajibkan orang yang mau masuk pasar itu harus scan, ya, tapi scannya bukan sertifikat vaksin apa namanya vaksin, ya, tapi sertifikat lulus pendidikan fikih muamalah, gitu ya, sebelum dia masuk pasar, ya, surat izin membeli dan menjual, ya, SIM, gitu ya. Ujiannya adalah dia harus mengetahui halal haram dalam masalah jual beli. Karena Sayyidina Umar sangat menekankan itu kepada para sahabat di zaman beliau ketika beliau menjadi khalifah. Ya, karena takutnya ya sahabat ketika tidak tahu halal haram, dia jual beli di pasar, maka boleh jadi yang haram-haram kemudian ditabrak karena tidak tahu. Ya. Maka harus tahu yang haram sehingga yang haram bisa dihindari. Karena kalau nggak tahu boleh jadi ya tanpa sadar kita melakukan yang haram dalam bermuamalah. Oleh karenanya dalam jual beli orang itu ya mau online mau offline, ya maka harus tentu kita melihat dan perhatikan bagaimana aturan syariat terkait jual beli itu. Jangan sampai kita kemudian selama ini melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, jual beli online itu banyak jenisnya, apalagi zaman sekarang, ya, itu banyak macam-macamnya. Ada yang sifatnya itu iklan baris, seperti iklan baris, ya. Kalau dulu kita di koran itu kan ada iklan baris, ya. Nah sekarang dalam bentuk online, ya. Jadi iklan online seperti iklan baris di apa namanya di koran, ya, di mana si platform apa namanya penyedia jual beli online itu hanya sekedar menyediakan tempat untuk mengiklankan barang kita. Jadi dia tidak kemudian ikut campur dalam masalah transaksi jual belinya. Biasanya langsung ke apa namanya kita transaksinya itu langsung ke penjualnya. Ya semacam kalau kita bisa sebut merek, ya, contohnya seperti OLX gitu, ya. Nah, itu biasanya kita langsung kalau membeli barang itu ya kita langsung ke orangnya langsung, ya, tidak ditengahi atau difasilitasi oleh si platformnya, ya. Itu ciri khas dari iklan baris seperti di koran, ya. Di koran itu kalau ada iklan baris kita sebutkan, ya, barangnya apa yang diiklankan, kemudian ada kontaknya segala macam. Jadi kita berhubungan langsung dengan penjualnya, tidak melalui korannya. Jadi koran itu hanya sekedar menyediakan lapak untuk beriklan, berjualan maksudnya, ya. Nah itu kalau sekarang itu seperti OLX, ya, atau misalnya ada dulu ada komunitas apa forum jual beli di Kaskus, ya. Nah itu zaman dulu, sekarang sudah nggak ada, ya. Ada juga yang sifatnya itu media sosial, toko online berbasis media sosial. Jadi orang main sosial media sekarang bukan hanya sekedar untuk apa namanya fun, ya, untuk hiburan, tapi untuk berjualan. Ya, orang jualan di Facebook, orang jualan di Instagram, ya. Jadi disediakan platform di mana orang bisa berjualan. Dan salah satu ciri khas dari jual beli di media sosial ini sama dengan yang sebelumnya, di mana kita kalau beli barang itu langsung ke penjualnya, ya, kita langsung ke penjualnya. Maka ini sebetulnya keamanannya lebih lebih tipis. Kenapa? Karena kita nggak tahu orang jujur apa enggak yang jual, ya. Maka
jual beli dalam platform yang seperti ini, ya diusahakan itu kita harus ketemu langsung, Pak. COD istilah gitu ya. Karena kita nggak tahu nih orang jual apa enggak, barangnya seperti apa. Beda dengan yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini yang marketplace institusi ya, seperti misalnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan segala macam. Nah, kalau itu transaksi kita dengan penjual itu tidak langsung, ya, difasilitasi oleh si aplikatornya, oleh penyedia platformnya. Jadi kita itu kalau transfer uang untuk beli barang itu nggak langsung ke rekening penjual, tapi ke rekening si ada istilahnya itu rekber, rekening bersama. Jadi uang kita tidak langsung ke penjual, uang kita ditahan dulu oleh si penyedia aplikasinya. Kalau barang sudah diterima, sudah konfirmasi, baru nanti diteruskan ke penjual uang kita itu. Jadi lebih aman ya. Yang ketiga ini, marketplace institusi seperti ya Shopee, Tokopedia, Bukalapak segala macam itu sudah lebih aman karena uang kita tidak langsung ke penjual, ya, uang kita tidak langsung ke penjual. Nah, ada yang toko online B2C, business to consumer, itu seperti Matahari itu kan. Jadi banyak penjual di mall-mall itu kan sekarang mulai sepi karena orang sudah beralih ke toko online. Nah, akhirnya mereka juga terpaksa, ya, dipaksa oleh kemajuan zaman itu, akhirnya mereka harus bikin jual beli secara online juga ya. Maka banyak apa namanya para apa namanya penjual-penjual yang tadinya offline kemudian bikin website online-nya, bisnis customer. Seperti Lazada, Bineka dan seterusnya gitu ya. Jadi barang yang mereka jual adalah barang punya mereka sendiri. Kalau yang sebelumnya tadi itu kita semua bisa jual, penjualnya bisa siapapun, pembelinya bisa siapapun. Barangnya bisa dari manapun. Tapi kalau yang terakhir ini barangnya memang dari si penyedia atau pembuat website online-nya. Ya. Jadi mall yang tadinya offline dirubah jadi online, itu yang keempat. Tapi mas sekalian, nah dari beberapa jenis jual beli online tadi itu mana sebetulnya jual beli online yang sesuai syariah? Ya. Kalau kita ajukan pertanyaan, bagaimana jual beli online yang sesuai syariah itu, Pak? Ya. Tentu jawabannya, ya, Islam tidak mengatur secara detail masalah teknis berjual beli. Bagaimanapun mekanisme jual belinya, ya, itu diserahkan kepada ya manusia itu sendiri. Islam tidak mengatur secara detail, ya. Oleh karena itu misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Di sini kata Imam Nawawi dalam kata al-bai'a wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Alif lam dalam kata al-bai' itu dalam bahasa Arab, alif lam itu banyak maknanya. Salah satu makna alif lam itu adalah lil jins. Artinya apa? Segala jenis jual beli. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan segala jenis jual beli. Ini komentar Imam Nawawi ya. Maksud ayat tersebut yang tadi kita bacakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba adalah lafal umum mencakup segala bentuk jual beli. Sehingga semua bentuk jual beli diperbolehkan kecuali apa yang dikhususkan atau dikecualikan oleh dalil ya. Nah, ini pendapat yang paling sahih menurut Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah. Ini makna dari ayat tadi. Jadi Islam tidak mengatur secara spesifik bagaimana ketentuan jual beli, teknisnya segala macamnya. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis terkait muamalah, Islam sebenarnya tidak kemudian membuat syariat baru dalam hal jual beli. Jadi kalau kita misalnya ke bank syariah, Pak, kita ketemu istilah-istilah seperti misalnya akad mudharabah, akad murabahah, gitu ya, akad wadiah, segala macam. Itu sebetulnya istilah itu bukan istilah yang diciptakan oleh Rasulullah SAW. Bukan istilah yang kemudian muncul ketika Islam datang. Istilah-istilah itu adalah sebetulnya praktek jual beli yang sudah dilakukan sebelum Islam datang. Ya. Seperti mudharabah. Mudharabah itu apa? Mudharabah itu kan bagi hasil, Pak. Istilah mudharabah itu sudah ada sebelum Islam datang. Karena Rasulullah SAW juga sebelum beliau diutus jadi nabi, ya, beliau ketika masa mudanya kan pernah bekerja sama, ya, menjual barang punya orang. Jadi ada orang punya barang dijual ke Rasulullah SAW. Salah satunya adalah istri beliau sendiri, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Barangnya pernah diperjualbelikan Rasulullah SAW. Nah, itu namanya mudharabah, bagi hasil namanya. Akal mudharabah, akal wadiah, akal mudharabah sudah ada sebelum Islam. Islam hanya kemudian merespon itu dengan kalau yang sesuai syariah Nabi teruskan, kalau yang tidak sesuai syariah Nabi larang. Ada sebagian yang dibolehkan tapi dengan syarat. Ya. Jadi Islam hanya merespons
kebiasaan orang Arab waktu itu kemudian ada yang dibolehkan, ada yang kemudian dilarang kalau tidak sesuai dengan syariat. Jadi tidak membuat syariat baru. Beda dengan ibadah misalnya Pak. Kalau ibadah itu sholat misalnya, sholat yang kita laksanakan sekarang itu adalah syariat khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sholat yang seperti yang kita lakukan sekarang itu seperti apa umat sebelumnya. Umat sebelumnya ada sholat, tapi tidak seperti sholat yang kita laksanakan hari ini. Ya. Tetapi dalam masalah muamalah, Islam tidak menetapkan syariat baru. Artinya, apapun yang dilaksanakan oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat, bagaimana bentuk jual belinya itu tidak dilarang dan tidak diharamkan. Ini prinsip dalam jual beli. Ya. Selama tentu saja ada syarat dan ketentuan berlaku. Jual beli apapun itu, online maupun offline, dihalalkan selama dua. Ya. Pertama, memenuhi syarat rukun jual beli, yang kedua terbebas dari larangan syariat. Jadi itu intinya, dua saja. Pertama memenuhi syarat dan rukun jual beli. Ya. Apa syarat dan rukun jual beli itu? Kita sudah pernah bahas ini di bab jual beli ya sebelumnya. Pertama dari sisi pelaku akadnya, dari sisi penjual dan pembelinya. Islam mensyaratkan pertama orang yang melakukan transaksi baik penjual maupun pembeli dia harus sudah cakap hukum, Mbak. Ya. Orang yang masih kecil belum balik atau orang gila dalam Al-Quran disebutkan mereka orang-orang yang tidak boleh memberikan harta untuk bertindak dengan hartanya sendiri. Ya. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Ya. Jangan kalian memberikan sufaha. Sufaha itu adalah orang yang belum mengerti, ya, yang akalnya itu belum sempurna, ya, yang belum bisa mengelola harta sendiri, maka tidak boleh diberikan harta, diberikan kewenangan untuk mengelola hartanya sendiri. Ya, orang seperti itu disebut orang yang mahjur, dicekal dalam istilah fikihnya. Sehingga tidak boleh, ya, orang yang belum cakap itu dia bertransaksi secara langsung sendirian tanpa pengawasan dari walinya. Maka kalau ada misalnya anak kecil, ya, dia melaksanakan transaksi jual beli sendiri tanpa izin walinya, itu dalam mazhab Syafi'i bahkan dalam mazhab yang lain juga sama, ya, hukumnya tidak sah, tidak sah. Kemudian yang kedua memiliki kewenangan atas objek akad. Artinya orang yang berjual beli itu adalah orang yang punya kewenangan atas barang yang dia jual, bukan barang orang atau barang orang lain, tapi dia punya izin untuk menjualkan. Yang ketiga, suka sama suka, antarodin. Ini prinsip yang Allah langsung muat dalam Al-Quran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang betul, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, ridho sama ridho. Nah ini nanti yang kemudian dielaborasikan oleh para ulama. Apa yang maksud dengan ridho sama ridho itu? Bagaimana caranya dalam jual beli supaya benar-benar penjual dan beli itu ridho sama ridho? Maka nanti dibuatlah alternatif akan ulama. Bersama hadis-hadis nanti yang akan kita bahas, ya. Yang ketiga definisi objek akadnya. Apa barang yang boleh diperjualbelikan? Ini juga diatur. Pertama, barang yang boleh diperjualbelikan kata para ulama adalah barang yang berupa harta mutakawwam. Apa itu istilah mutakawwam ini bahasa Arab, ya? Artinya adalah segala hal yang halal dimanfaatkan oleh syariat, ya. Dan kemudian apa namanya dia punya nilai, punya harga, punya nilai karena manfaatnya, dan manfaatnya harus halal, bukan manfaat yang haram. Ya, khamr ada manfaatnya, tapi manfaatnya haram karena buat mabuk, gitu ya. Apalagi misalnya alat judi itu ada manfaatnya, tapi manfaatnya haram karena dibuat berjudi. Jadi barang yang manfaat, dengan itulah kemudian dia punya nilai dan manfaatnya sifatnya halal. Maka tidak boleh lagi memperjualbelikan benda yang tidak memiliki nilai manfaat, fungsi guna istilahnya itu, Pak, ya. Seperti misalnya memperjualbelikan apa ya pasir, batu kerikil gitu, pertama memberikan contoh seperti itu. Jadi barang-barang yang tidak punya nilai guna, fungsi guna. Kadang-kadang zaman sekarang ada orang memperjualbelikan barang yang sebenarnya tidak ada manfaatnya, tidak ada fungsi gunanya, tapi kemudian diperjualbelikan, ya, dijadikan bahan spekulasi. Nah itu tidak diperbolehkan. Jadi harus barang yang punya fungsi guna, nilai fungsinya, sehingga harganya itu diambil dari fungsi gunanya. Tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak ada gunanya, tetapi kemudian diperjualbelikan untuk membuat satu tren, ya, melakukan spekulasi dan sebagainya. Seperti yang dulu itu sempat viral apa namanya
eh, yang orang foto itu Pak dijual apa namanya NFT. Ya. Nah, NFT ini sebetulnya ya itu dalam Islam ya itu kurang memenuhi syarat. Karena apa fungsi guna dari NFT itu? Cuma gambar doang, tapi kemudian bisa diperjualbelikan, maka harganya bisa nggak masuk akal, gitu ya. Orang foto selfie doang itu harganya bisa lumayan tuh dijual. Padahal cuma foto selfie doang. Jadi orang membuat tren seolah-olah barang itu berharga. Dibuat trennya, ketika trennya naik, harganya makin naik. Ketika trennya habis, maka jatuh harganya. Jadi orang yang sudah beli mahal tadi itu, dengan harapan akan semakin naik harganya, ternyata trennya selesai, barangnya jadi turun harganya anjlok. Kenapa? Karena harganya bukan dari fungsi gunanya. Harganya itu diambil dari tadi tren, ya dibuat tren semu, gitu ya. Seolah-olah ini berharga, dibuatlah trennya. Nah ini tidak boleh dalam Islam itu harga barang yang diperjualbelikan adalah barang yang memang punya fungsi guna, ya, di mana nilainya itu diambil dari fungsi gunanya itu. Tentu fungsinya yang halal, ya. Kemudian barang ada saat akad, ya, barang ada saat akad. Jadi objek yang diperjualbelikan itu harus sudah ada ketika akan dibuat. Tetapi, nah ini syarat ini memang ulama juga beda pendapat. Apakah harus seperti itu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara jual beli online, tentu ini tidak terpenuhi. Barang ada saat akan itu. Karena ketika kita akan, kita jual beli online, ketika kita check out di aplikasi jual beli online, barang itu belum ada dan belum kita lihat. Ya. Tapi apakah yang seperti ini tidak diperbolehkan? Ya. Nah, para ulama nanti, ulama kontemporer khususnya, gitu ya, itu kemudian membuat apa namanya fatwa bahwa selama barang itu jelas, selama barang itu jelas, artinya ada fotonya, ada deskripsinya, ada spesifikasi yang ditulis dengan lengkap, ya. Kemudian ada kepastian barang itu dikirim oleh penjual kepada pembeli. Nah, sekarang sudah ada regulasinya seperti itu, ya. Dimana kalau misalnya nanti ketika diterima barang yang tidak sesuai bisa dikembalikan. Itu bisa kemudian mengurangi gorornya, meminimalisir unsur goror. Nah, ini sebetulnya yang dilarang itu gorornya. Kenapa para ulama zaman dulu mensyaratkan harus ada dulu barangnya di depan mata kita supaya tidak ada goror, Pak. Ya. Makanya nanti dalam mazhab Syafi'i, dalam qaul jadi dalam Syafi'i, di antara syarat jual beli itu harus ada barang di depan mata. Ya. Jadi tidak boleh menjual bai'ul ain al-ghaibah istilahnya. Menjual barang yang gaib. Yang gaib itu maksudnya tidak ada di depan mata kita. Kenapa zaman dulu ulama mensyaratkan seperti itu? Karena Pak zaman dulu ini berbeda dengan zaman sekarang. Di zaman dulu itu, barang yang diperjualbelikan itu jarang ada barang yang diproduksi massal. Kalau sekarang ada barang diproduksi massal, Pak. Barang diproduksi dalam jumlah yang banyak, itu dengan jenis yang sama, dengan ukuran yang sama, dengan spesifikasi yang sama. Ya, seperti baju, HP, itu yang motor, itu kan diproduksi massal. Ya. Kalau zaman dulu, barang itu dibuat, itu kebanyakan handmade, belum ada yang produksi massal. Baju itu handmade. Namanya handmade, buatan tangan, Pak. Itu satu barang dengan barang yang lain ada keunikan. Tidak mungkin sama semua, karena nggak dicetak, nggak pakai mesin gitu ya. Sehingga handmade. Nah, karena handmade itu pedang misalnya. Pedang itu kan dibuat secara handmade, secara dibuat buatan tangan, bukan dicetak oleh mesin, karena zaman dulu belum ada teknologinya. Jadi kalau zaman dulu itu, kalau salah, kalau kita beli barang harus dilihat dulu barangnya, harus ada di kita dulu. Karena setiap barang itu beda, punya keunikan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau sekarang, ya pertama barang yang diperjualbelikan barang yang diproduksi massal kebanyakan HP gitu ya. Jadi kita nggak perlu langsung lihat HP-nya, cukup melihat spesifikasinya pasti sama gitu ya, pasti sesuai dengan apa yang dituliskan. Nah sehingga ini meminimalisir gorornya, tidak masalah gitu ya. Barang itu tidak kita lihat pada saat transaksi, tapi dengan syarat bisa meminimalisir gorornya. Dengan syarat apa? Ya, penjual syarat apa namanya memperlihatkan fotonya dengan jelas, spesifikasinya dan seterusnya, sehingga ini bisa menghilangkan gorornya. Dan zaman dulu kan belum ada teknologi kamera, belum ada foto, belum ada video. Jadi ya wajar kalau zaman dulu itu mensyaratkan kalau jual beli harus barangnya dilihat langsung. Ya karena nggak ada foto, nggak ada video Pak, zaman dulu. Ya. Gimana caranya orang bisa membayangkan barang yang mau dia beli? Ya, maka ulama zaman dulu itu termasuk yang Syafi'i dalam qaul jadidnya beliau mensyaratkan kalau jual beli barang itu harus dilihat langsung, harus dilihat langsung. Nah sekarang kondisi sudah berubah.
Maka hukum fikih juga bisa berubah, fatwa bisa berubah dengan perubahan zaman. Nah, sekarang para ulama tidak mensyaratkan bahwa itu harus ada pada saat akad. Yang penting barang itu jelas, ya jelas bagaimana bentuknya spesifikasi dan jelas bisa dikirim kapan gitu ya, jelas waktu pengirimannya. Yang ketiga dikenali dengan jelas, suatu benda yang menjadi objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh pembeli. Hal ini bertujuan untuk tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya itu banyak memberikan contoh jual beli yang dilarang di masa itu. Misalnya orang Arab zaman dulu itu suka jual beli barang yang sifatnya tidak jelas, ya, tidak bisa dikenali. Misalnya eh, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli misalnya janin dalam perut hewan, dalam induk hewan. Ya, tidak boleh kata Rasulullah SAW membeli janin hewan yang masih dalam perut induknya. Karena orang Arab waktu itu ada praktek seperti itu. Jadi sapi misalnya lagi mengandung itu sudah dibeli janinnya oleh orang. Kata Nabi, tidak bisa dikenal janinnya karena masih dalam perut induknya. Bagaimana kondisinya, berapa beratnya, kan nggak jelas. Maka Rasulullah melarang jual beli seperti itu. Jual beli gharar namanya, tidak jelas. Nah, dengan jual beli online juga sama. Ya, harus diketahui barangnya dengan jelas. Tidak boleh menjual barang yang ya, bagaimana speknya tidak jelas, bagaimana bentuknya tidak jelas. Nah, sekarang itu ada namanya Pak di jual beli online itu ada namanya mystery box, ya. Jual beli mystery box. Jadi ada penjual itu biasanya cuci gudang tuh Pak ya. Dia punya barang-barang sisa itu yang nggak kejual, dia masukkan dalam satu kotak ya, mulai dibungkus ya. Istilah itu mystery box. Jadi kotak yang apa barang yang dia jual itu nggak dikasih tahu sama pembeli. Pokoknya ini misteri, namanya jual misteri Pak gitu ya. Nah, dikasih harga sekian. Nah, ini tentu dalam pandangan Islam ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ya ini ada yang tidak jelas barangnya seperti apa. Yang kita beli itu, apa yang kita bayar, dengan apa yang kita dapat harus jelas itu dalam ketentuan dalam Islam. Kita tidak boleh ada unsur gharar ya, harus transparan. Itu transparansi itu yang harus ditekankan dalam jual beli ya. Karena kalau tidak maka ada gharar. Kalau ada gharar berarti ada pihak yang kemungkinan tidak ridho. Kalau tidak ridho berarti uang yang kita dapatkan adalah uang yang haram ya. Karena Allah mensyaratkan ya jangan memakan harta secara tidak benar, secara batil kecuali dengan ridho sama ridho atas dasar perniagaan yang ridho sama ridho. Supaya ridho sama ridho maka harus jelas barangnya, tidak boleh ada gharar. Baik, kemudian yang keempat, barangnya tidak, tapi tidak bisa diserahkan, itu juga nggak bisa dijualkan. Kalau sekarang mungkin contohnya agak jarang ya. Di zaman dulu para ulama dalam kitab fikihnya memberi contoh seperti apa? Contohnya misalnya jual beli burung di udara. Burungnya ada, tapi lepas. Ya jelas burungnya ada berapa ekor gitu. Cuma lepas burungnya apa tangkap sendiri. Itu saya jual harganya sekian, murah deh. Nah, itu dalam kitab fikih dicontohkan seperti itu. Atau jual beli ikan di air. Jadi ikannya masih di air, Pak. Ya. Tuh, saya jual deh itu ikannya gitu. Kalau sekarang itu misalnya ini Pak kayak apa namanya mancing ya, kolam pemancingan gitu. Jadi ikannya kita beli duluan Pak, 2 kilo gitu misalnya. Tapi dilepas di kolam. Habis itu kita pancing. Yang boleh kita bawa pulang adalah yang berhasil kita pancing itu Pak. Nah ini ada gua Pak. Kita sudah bayar 2 kilo Pak. Tapi ikan yang kita dapat nggak pasti 2 kilo. Ya. Tergantung kita ya jimatnya manjur apa enggak gitu ya, pas pancing itu Pak. Ya. Kalau cuma dapat 2-3 ekor kan pulang-pulang dia misu-misu Pak. Udah bayar 2 kilo, dapatnya seekor doang. Udah lama-lama gitu ya. Nah ini ada kenapa? Karena yang kita bayar dengan yang kita dapatkan itu tidak pasti. Bayarnya pasti, dapatnya nggak pasti. Nah yang seperti itu kemudian tidak boleh dilakukan dalam jual beli. Harus apa yang kita bayar dengan apa yang kita dapatkan itu pasti. Kalau tidak maka disebut dengan bai'ul gharar, jual beli gharar, jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan yang dilarang dalam syariat. Dalam hadis itu Pak, contohnya misalnya Nabi itu melarang jual beli dengan cara begini. Jadi zaman dulu itu ada barang ya diletakkan oleh penjual di depan, kemudian pembeli bayar di depan, kemudian dia lempar batu ke barang itu. Nah, barang yang kena lemparan batunya itu yang berhak dibawa pulang. Itu namanya bai'ul hasad dalam istilah hadisnya. Jual beli dengan menggunakan batu kerikil. Jadi membeli barang dengan melempar batu kerikil. Kayak di pasar malam Pak, ya kan suka ada tuh dilempar gitu ya. Kemudian kalau kena baru dapat. Nah,
kita bayar di depan. Itu sama Rasulullah dilarang seperti itu. Kenapa? Ada gharar. Itu udah pasti yang mana yang kita dapat, yang mana nggak pasti karena tergantung lemparan kita. Bisa kena, bisa enggak. Padahal kita sudah bayar di muka. Kayak seperti itu. Nah, dalam Islam tentu tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar. Ya. Kemudian dari sisi sigohnya, sigoh itu artinya ijab kabulnya. Ya, ijab kabul dalam jual beli itu harus jelas. Artinya antara pembeli dan penjual itu sama-sama memahami apa klausul akad yang disepakati di antara keduanya. Ya, tidak boleh menggunakan sigot yang ambigu ya, yang kemudian menimbulkan nanti multi tafsir di antara kedua belah pihak. Jadi ijab kabul itu juga salah satu cara untuk mewujudkan ridho sama ridho tadi, suka sama suka. Maka harus ada ijab kabul. Ijab itu ada pernyataan kehendak dari penjual bahwa saya menjual dengan harga sekian, saya ridho menjual barang saya dengan harga sekian. Pembeli juga mengucapkan kabul ya, saya terima, saya ridho membeli dengan harga yang disepakati. Jadi itu pernyataan kehendak, pertemuan kehendak itu adalah untuk menyatakan bahwa dua-duanya sama-sama ridho. Maka harus ada ijab kabul. Nah, cuma ijab kabul tidak harus secara lisan. Kalau ulama zaman dulu, ya memang ada yang masyarakat harus dengan lisan. Tapi zaman sekarang kan tidak perlu dan tidak mungkin dengan lisan. Ya, karena kita sudah jual beli secara online, kita nggak langsung ketemu penjualnya. Ya, yang penting adalah bahwa jelas ya akadnya seperti apa. Nah, ini yang penting. Yang kedua, selain tadi memenuhi syarat rukun jual beli, ya, jual beli online ataupun offline, ya, itu harus terhindar dari larangan-larangan syariah. Ini yang perlu kita catat. Karena prinsipnya dalam muamalah itu al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal dalam muamalah itu adalah semuanya boleh kecuali yang diharamkan. Berarti yang haram itu sedikit, Pak. Yang haram itu sedikit. Maka kita belajar yang haram sehingga sisanya berarti halal. Apa yang diharamkan? Misalnya riba. Ya jelas. Kita tahu semua ayatnya ya. Bahkan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzatu ma baqiya minal riba in kuntum shadiqin. Allah menegaskan dengan sangat tegas dalam Al-Qur'an itu ya tinggalkan apa yang tersisa dari harta riba. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak melakukannya juga, tidak meninggalkan riba juga, maka ya umumkanlah perang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ditantang perang sama Allah dan Rasulnya. Ya, riba itu jelas termasuk dosa besar. Hanya saja, nah ini dalam menilai riba atau bukan, nah ini kadang-kadang ulama beda pendapat. Kalau ribanya sepakat haram, ya, tetapi menilai apakah kriteria riba itu seperti apa, nah itu yang kadang-kadang ulama beda pendapat. Nah riba itu ada dua, Pak. Ada riba qard, ada riba baik, ya. Ada riba pinjaman, ada riba pertukaran. Bedanya apa? Ada riba pinjaman, ada riba pertukaran atau riba jual beli. Riba pinjaman itu itulah yang diharamkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita bicara riba yang dilarang dalam Al-Quran, itu maksudnya riba pinjaman. Ya. Pinjaman berbunga. Pinjaman dengan syarat bunga yang berlipat-lipat, bunga yang menzolimi, yaitu yang sepakat diharamkan dan diancam dalam Al-Quran. Nah yang kedua ada riba pertukaran. Riba pertukaran itu tidak sampai level haram itu seperti riba pinjaman berbunga. Ya. Karena ini beda kasus. Bukan riba yang diancam dalam Al-Quran. Ya, riba seperti apa? Riba pertukaran itu mempertukarkan barang ribawi dengan barang ribawi yang lain, tetapi tidak tunai atau tidak sama. Ya, contohnya misalnya dalam hadis disebutkan az-zahab bil-zahab, emas dengan emas, al-fiddah bil-fiddah, perak dengan perak, kurma dengan kurma, garam dengan garam, gandum dengan gandum. Itu harus kalau dipertukarkan satu sama lain, maka dia harus memenuhi dua syarat. Pertama dia harus tunai ya dan biadil, kemudian harus sama mislan dan mislin. Kalau tidak tunai atau tidak sama maka riba namanya. Tapi ribanya riba jual beli, riba pertukaran. Contoh misalnya Pak kita lebaran ya, suka ada tukar receh. Kan menukarkan uang dengan uang. Kalau enggak maka disebut dengan riba fadl namanya, riba pertukaran. Bukan riba pinjaman, karena bukan pinjaman ya. Kita bukan sedang meminjam uang, kita menukarkan uang. Nah, makanya disebut dengan riba pertukaran. Nah ini disebut riba juga, tapi ribanya riba yang keharamannya di bawah riba pinjaman tadi. Kalau yang diharamkan dalam Al-Quran itu riba pinjaman, itu yang jelas dosa besarnya di situ. Tapi riba pertukaran riba turunan dari riba pinjaman. Nah dalam jual beli online, apa potensi riba yang bisa kita lakukan dalam jual beli online?
Misalnya ya, ada kasus ya diskon atau cashback uang digital. Ya. Jadi ini memang masih perdebatan di antara para ulama. Ya. Jadi kalau kita menggunakan uang digital untuk bertransaksi dalam jual beli online, biasanya, ya nggak selalu, ya biasanya ada diskon yang kita terima. Ya. Kalau di Shopee itu ada Shopee Pay, ya. Kalau di Gojek itu ada GoPay, ya. Kalau di Tokopedia itu pakai apa Pak Tokopedia ya? Pakai OVO, ya. Nah itu kan uang digital, uang elektronik. Biasanya ya kalau kita beli barang ya atau bertransaksi dengan uang digital itu suka ada diskon, ada cashback. Nah yang seperti itu apakah haram atau tidak? Nah sebagian ulama memandang itu hal yang diharamkan. Ya. Jadi kita beli barang menggunakan uang digital kemudian dapat diskon. Nah diskonnya ini yang dipermasalahkan. Kenapa? Karena begini Pak, seolah-olah ketika kita top up saldo di uang digital, ya kita misalnya nambah saldo buat Shopee Pay kita atau buat GoPay kita, kan kita transfer tuh Pak, kita tambah saldo, kita top up saldo. Nah itu akadnya apa? Sebagian orang menilai akadnya adalah akad hutang. Jadi seolah-olah kita sedang menghutangkan pihak aplikator. Uang kita hutangkan buat penerbit uang digitalnya. Ya kita top up saldo 100.000 misalnya. Seolah-olah kita sedang meminjamkan uang 100.000 kepada penerbit uang digital. Karena uang itu boleh jadi dipakai oleh mereka, gitu kan? Selama mengendap di saldo kita, di saldo uang digital kita. Nah, karena akarnya hutang, kita menghutangkan, kita sebagai pemberi hutang, pihak penerbit uang digital sebagai penghutang, ya. Karena relasi akarnya adalah relasi akar hutang, maka kaidahnya adalah kalau ada hutang, tidak boleh ada keuntungan dari hutang itu bagi pemberi hutangnya. Nah, ini ada diskonnya. Jadi kalau kita pakai uang digital ada diskonnya. Seolah-olah diskon itu adalah sebagai nilai tambah atau keuntungan yang didapat oleh pemberi hutang, yaitu si yang punya saldo digital, uang digitalnya itu. Nah ini maka dinilai sebagai riba. Kenapa? Karena ada keuntungan yang diperoleh dari akad hutang. Sedangkan akad hutang itu tidak boleh ada keuntungan. Gitu. Karena kalau ada keuntungan, namanya riba. Nah keuntungannya berupa diskon tadi, berupa cashback. Nah, maka boleh jadi uang riba kalau dinilai sebagai akadnya hutang. Nah, cuma ulama tidak sepakat ini akadnya hutang gitu. Masalahnya di situ, Pak. Kalau yang kasusnya kalau sepakat dianggap hutang ini memang riba gitu. Kalau sepakat dianggap hutang. Tapi masalahnya adalah sebagian yang lain itu tidak setuju menganggap ini akadnya hutang, Pak. Kita toko saldo di uang digital, apakah akadnya hutang? Hutang itu apa? Qard dalam bahasa Arab. Kita memberikan uang kepada orang yang membutuhkan, ya, butuh pinjaman dengan syarat nanti mengembalikan dengan jumlah yang sama. Itu kan akal hutang seperti itu ya. Jadi biasanya akal hutang itu adalah orang tujuannya untuk membantu kan hutang itu ya. Kita menghutangkan orang yang sedang butuh, kita bantu, kita kasih uang nanti dikembalikan. Dan uang itu karena dihutangkan oleh orang yang meminjam oleh orang yang meminjam. Tapi dalam kasus uang digital ini kita top up saldo, ya. Apakah kita niatnya menghutangkan penerbit uang digital itu? Ya. Kemudian yang kedua, apakah uang kita itu nggak bisa kita pakai? Ya. Nah, karena kita top up saldo itu bisa nggak kita langsung habiskan, Pak, saldonya saat itu juga? Kan bisa. Berarti akarnya sebetulnya bukan hutang. Ya. Tidak pas kalau disebut sebagai akad hutang. Akarnya apa? Akarnya akad tukar uang, Pak. Uang rupiah menjadi uang digital, gitu. Yang tadinya uang kertas atau uang dari rekening bank kita menjadi uang digital. Jadi menukar jenis uang dalam bahasa Arab itu disebut dengan akad sorf. Akad sorf, akad tukar uang. Akad sorf itu dibolehkan ya dengan syarat ya tukar uang tadi itu ya harus tunai, harus kontan. Jadi begitu kita top up saldo langsung saldo kita langsung masuk dalam rekening uang digital kita. Selama tunai transaksinya maka dibolehkan gitu. Nah, ada pun diskon, cashback segala macam karena akadnya bukan hutang, sorof lagi tukar uang, maka tidak dianggap sebagai riba. Gitu. Karena riba itu terjadi ketika ada akad hutang. Kalau bukan akad hutang berarti tidak riba. Kalaupun ada diskon, itu kan semacam pemberian promo dari si penerbit uang digitalnya, sehingga tidak dianggap riba. Jadi ada dua pandangan yang berkembang di tengah para ulama zaman sekarang memandang
diskon atau cashback uang digital ini, Pak. Ada sebagian memandang akarnya adalah hutang, sehingga akarnya hutang tidak boleh ada diskon. Pakai uang digitalnya boleh, tapi nggak boleh ambil diskonnya. Gitu. Karena kalau kita ambil diskonnya berarti kita mengambil keuntungan dari hutang yang kita berikan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ini akarnya bukan hutang, akarnya menukarkan ya satu jenis uang ke jenis uang yang lain. Ya. Namanya akar short, sehingga tidak termasuk dalam kategori riba yang diharamkan karena tidak ada akar hutangnya. Kira-kira begitu Pak, ada dua pendapat yang berkembang ya. Kira-kira akarnya apa Pak? Lebih setuju di akar hutang atau enggak Pak? Ya. Kayaknya kalau buat ibu-ibu yang sering pakai ya jangan utang aja deh gitu ya. Mendingan dianggap tadi apa tukar menukar uang akar short. Karena kalau dianggap akal sorof, maka ya jelas ini nggak ada masalah karena tidak ada unsur ribanya, bukan hutang gitu Pak ya. Yang jadi masalah kalau dianggap hutang. Karena memang ini membingungkan, ini akarnya apa? Karena ini kan sesuatu yang baru Pak, tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Sama dengan kita misalnya naruh rekening di bank itu juga sebetulnya akad yang baru, ya, tidak dikenal dalam fikih klasik ya. Akadnya apa? Kita menaruh uang di rekening bank itu. Apakah akadnya menghutangkan bank? Apakah akadnya nitip uang di bank? Itu juga sama dua-duanya sebenarnya Pak. Dibilang menghutangkan, ya kita juga sedang tidak menghutangkan bank, tidak sedang membantu bank, tidak sedang kemudian apa namanya akadnya itu kemudian apa uang itu boleh dipakai sehingga kita tidak bisa memakai. Kan kita bisa langsung ambil kapanpun gitu ya saldo kita di rekening bank. Dibilang titip, nah wadiah dalam bahasa Arab titip itu kan konsepnya adalah kita menitip barang ke seseorang dan orang itu nggak boleh pakai barang itu. Seperti kita nitip motor di parkiran, boleh nggak dipakai motor kita oleh tukang parkirnya? Kan nggak boleh, cuma nitip doang. Itu akad wadiah seperti itu, aslinya seperti itu. Tapi kalau kita bicara tadi misalnya kita naruh uang di bank, itu kan akadnya bukan titip. Kenapa? Karena bank memakai uang kita. Sehingga ya bukan dibilang wadiah juga nggak wadiah juga. Karena bank berhak untuk menggunakan uang kita itu yang kita apa namanya kita simpan dari rekening bank kita. Sehingga ini akad yang memang model baru nih yang tidak dikenal dalam fikih klasik. Sehingga nanti ulama memang boleh jadi berbeda pendapat dalam menilai apakah ini akad seperti ini dibolehkan atau tidak dalam syariat. Seperti yang tadi uang digital tadi itu Pak. Nah yang kedua potensi riba itu ada dalam misalnya pay letter ya. Ini ada sekarang tuh pay letter. Jadi pay letter itu semacam kartu kredit ya. Tapi sifatnya online. Jadi kita bisa beli barang dulu, nanti bayarnya belakangan. Beli barang dulu, nanti bayarnya belakangan. Nah ini kalau ya bisa haram kalau ada ribanya, jelas. Kalau ada, ini kan akan hutang nih. Kalau ini jelas hutang. Kita beli barang dulu, bayarnya nanti kan akan hutang. Nah selama tidak ada bunga nggak ada masalah. Tapi kalau ada bunga, kita misalnya beli barang 10.000, tapi harus bayar nanti 10.000, misalnya sekian gitu ya, atau jadi 12.000. Yang jelas ini akan hutang yang mengandung bunga yang ada kelebihan. Ini yang dihindari. Karena pay letter ini kalau dianggap kalau ada bunganya jelas ini riba. Karena kalau ini jelas ada hutang. Beda dengan tadi ya. Kalau uang digital kan masih simpang siur ya akan hutang atau bukan. Kalau ini jelas hutang Pak. Ya. Kita beli barang dulu, bayaran kan kita hutang itu akan. Nah, selama ada ribanya, selama ada bunganya itu yang dipermasalahkan. Tapi misalnya begini masalahnya. Kalau dibayar tepat waktu itu nggak ada bunga. Misalnya Pak ya. Tapi kalau lewat itu temponya, maka baru kena cas, kena bunga. Nah itu boleh nggak kita pakai pay letter selama misalnya kita menghindari bunganya. Misalkan bayar tepat waktu, boleh nggak Pak? Boleh Pak ya? Jadi kita, yang penting menghindari bunganya gitu. Nah di sini ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh selama tidak kena bunga. Tapi ada juga yang mengatakan, kalau dari awal kita sudah setuju dengan syarat yang ditetapkan bahwa kalau lewat internet kita harus bayar bunga. Berarti kita menyetujui syarat yang mengandung bunga. Jadi kita sudah setuju dari awal nih ada ribanya. Nah ini persetujuan ini yang kemudian dianggap haram, gitu ya. Karena kita menyetujui klausul atau kesepakatan kalau lewat ya kena cas. Walaupun kita kena cas, tapi kita sudah menyetujui sama itu. Jadi kita sudah setuju tetap terhadap akan ribanya. Gitu. Itu yang kemudian mengharamkan. Sama kayak kita pakai kartu kredit kan, ada orang pakai kartu kredit ya hanya untuk mencari diskonnya aja. Kadang-kadang ada tiket pesawat, kalau pakai kartu kredit diskon lumayan Pak ya. Nah kita pakai itu, tapi dengan
tujuan nyari diskonnya aja gitu ya. Dan kita bayarnya tepat waktu supaya nggak kena cas. Boleh nggak? Ada dua pendapat tadi. Ada yang mengatakan boleh selama nggak kena bunganya. Ada yang mengatakan dari awal sudah nggak boleh karena kita sudah menyetujui syarat bunganya itu. Baik, eh kita lanjut aja ke apa namanya yang berikutnya, gharar ya. Gharar itu artinya ketidakpastian. Ini larangan syariah yang kedua. Tidak boleh ada unsur gharar dalam jual beli online tadi ya. Barangnya tidak jelas, waktu pengiriman tidak jelas, semua yang tidak jelas itu dilarang dalam syariat. Harus transparan. Nah, jual beli online sekarang sudah semakin bagus regulasinya, Mbak ya. Jadi walaupun barang itu tidak kita lihat langsung ya, maka barang itu boleh kita kembalikan kalau ketika kita terima ternyata tidak sesuai. Ada fitur bisa retur, nah itu sesuai syariat tuh Pak. Kalau dalam syariat kita harus transparan, terus ada kemudian hak pembeli yang dijaga. Tidak boleh pembeli itu kok dia menyesal sudah membeli barang kita. Ada pembeli yang kemudian merasa dicurangi, ditipu, ya itu yang tidak diperbolehkan. Berarti uang yang kita terima dari hasil penjualan seperti itu adalah uang yang haram. Maka dipastikan yang membeli barang kita itu tidak merasa dicurangi, tidak boleh merasa ditipu, tidak boleh ada penyesalan. Kalau ada orang beli ke kita kemudian setelah beli kok menyesal gitu ya, karena barangnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia atau tidak sesuai dengan janji yang kita jelaskan, nah maka ini uang yang kita terima itu adalah uang yang haram. Ya. Kemudian yang ketiga maisir. Maisir itu artinya unsur judi. Ya, tidak boleh ada unsur perjudian dalam transaksi online. Ya. Misalnya undian berhadiah. Undian berhadiah bisa jadi maisir, bisa jadi judi kalau undian itu berbayar, ada taruhannya. Jadi untuk mendapatkan kupon undian kita harus bayar sejumlah uang. Baru nanti dikocok, kalau dapat hadiah berarti kita untung. Ya. Kalau nggak dapat rugi karena sudah bayar di awal. Nah ini tidak diperbolehkan kalau berbayar. Tapi kalau tidak berbayar maka undian itu pada dasarnya adalah halal, bukan termasuk unsur judi. Ya, seperti misalnya kasus di dulu ada apa serba 10.000 ya, serba 12.000. Orang bayar 12.000 nanti diundi. Ya, kalau menang itu dapat ada yang dapat Mini Cooper gitu Pak ya, modal 12.000 doang, dapat Mini Cooper, undian berhadiah itu ya. Nah ini kan berbayar 12.000, jadi apa enggak Pak? Ternyata 12.000-nya itu kalau nggak menang dibalikin Pak. Nah itu dia. Jadi nggak hangus sudah besok kalau kalah. Berarti sebenarnya secara unsur judi nggak kena nih Pak ya. Kenapa? Karena dikembalikan. Kecuali kalau 12.000-nya ini hangus. Kalau nggak menang undian hangus Pak. Nah itu berarti judi itu jelas. Nah ini masalahnya dikembalikan Pak. Jadi kalau nggak menang dibalikin. Nah ini sebenarnya secara unsur maisir itu nggak kena gitu, nggak kena pasal judi gitu. Kalau ada pasalnya gitu, nggak kena pasal maisir karena dikembalikan. Tapi kalau hangus maka itu jelas ini judi ya. Kemudian yang kedua ya contohnya sekarang yang lagi ramai judi online ya, ini jelas Pak ya. Judi online sekarang bahkan jadi penyakit banyak orang Pak. Bahkan sekarang itu katanya 200 triliun Pak ya yang beredar di judi online. Jadi uang masyarakat 200 triliun itu berputar di judi online dari 2017 sampai sekarang ini 200 triliun, bayangkan itu bukan uang sedikit ya. Bahkan katanya yang kebanyakan orang Indonesia yang ikut judi online itu kebanyakan dari kelas menengah ke bawah. Kenapa? Karena dilihat dari jumlah taruhannya cuma 100.000 maksimal Pak. Kalau orang kaya nggak mungkin cuma 100.000 Pak, jutaan minimal gitu ya, cuma 100.000. Berarti kan menengah ke bawah. Ada yang 10.000 taruhannya. Nah ini jelas kalau dalam Islam ya, bahkan kalau kita lihat Al-Quran, judi ini disetarakan dosanya dengan berkorban untuk berhala. Dalam surat Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Khamru, maisir, berkorban untuk berhala, disetarakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini dosa bukan main-main. Nah, masalahnya sekarang sudah jadi tren tuh Pak, judi online. Karena zaman dulu judi itu kan harus berkumpul ya, harus ketemu, ya kan takut digerebek polisi. Nah kalau sekarang orang bisa sembunyi-sembunyi Pak, orang di kamar main HP itu lagi judi bisa nggak ketahuan kan. Nah ini masalahnya sekarang, judi bisa sangat dengan mudah dilakukan dengan adanya aplikasi itu Pak. Bahkan berkedok game kan, seolah-olah main game, padahal ternyata main gamenya berbayar gitu ya, ada taruhannya. Ini yang harus diwaspadai. Maka sekarang itu menjangkit anak-anak muda, menjangkit anak-anak yang karena iklannya itu Pak, itu di video-video streaming game online biasanya itu diiklankan di situ.
Nah, itu bahaya Kak, yang nonton anak muda ya, anak-anak sekolah gitu. Itu kadang-kadang mereka ya banyak juga anak-anak sekolah yang terjebak judi online. Ketika sudah misalnya habis uangnya terus bagaimana caranya? Akhirnya terjebak dosa kedua apa? Pinjol. Jadi minjem online buat judi, Pak. Nah, itu dosanya double tuh, Pak. Udah kena riba, kena judi juga. Di dunia sengsara ya heran apalagi. Ini yang harus kita. Ya terakhir najas, najas itu adalah tindakan manipulatif ya untuk menaikkan permintaan atau menaikkan harga ya. Di zaman Rasulullah itu najas itu seperti misalnya orang menaikkan harga barang dengan cara bersekongkol dengan temannya untuk pura-pura menawar. Sehingga orang terjebak dalam transaksi yang direkayasa. Nah sekarang bagaimana contohnya? Kalau sekarang itu kan ada review, Pak. Kalau kita beli barang online, yang kita lihat itu kan reviewnya, bintangnya. Kalau bintang 5, wah itu bagus tuh apa barangnya kan. Kalau bintang 1, berarti jelek. Nah maka penjual itu berarti itu harga mati buat penjual. Bagaimana caranya supaya reviewnya itu bagus? Nah sekarang ada jasanya, jasa mereview barang. Nah, merekayasa review itu, merekayasa ulasannya itu supaya kemudian barang itu seolah-olah bagus, padahal enggak, dengan cara memanipulasi reviewnya. Sekarang ada jasanya, Pak. Jadi hati-hati kalau kita lihat reviewnya kok bagus-bagus semua, itu belum tentu organik, belum tentu asli. Boleh jadi itu buzzernya, Pak, dibayar gitu ya. Kayak bukan hanya politik, Pak, dijual di online juga ada buzzernya. Buzzer jual beli online. Itu ada jasanya dibayar. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang orang menghalalkan segala cara untuk kemudian bisa supaya harganya bisa laku. Dalam Islam tentu ini tidak boleh. Ya ada manipulasi, ada rekayasa permintaan, tidak boleh. Ya. Merekayasa permintaan baik dengan tadi buzzer, ya, memanipulasi apa namanya review ulasan, ya. Atau dengan cara mengiklankan barang tidak sesuai dengan faktanya. Ya. Kan kita lihat misalnya di iklan-iklan kita itu kadang-kadang ada iklan yang terlalu berlebihan yang tidak sesuai fakta ya. Setelah saya berobat di klinik tongseng gitu ya. Saya rambut saya lebat gitu ya. Padahal itu orang ya pura-pura doang, gitu ya, bohong. Nah, itu kan informasi yang palsu, informasi yang tidak yang menyesatkan gitu ya. Sekarang sudah ada endorse Pak gitu ya. Jadi selebgram saat itu di endorse buat mengiklankan barang. Kadang-kadang dia dibayar untuk memuji-muji barang produk padahal tidak sesuai dengan faktanya. Dia sendiri belum pernah mencoba dan seterusnya, tapi kemudian puji-puji ya yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah ini jelas dalam Islam juga tidak diperbolehkan karena kita beriklan itu boleh, tapi dengan syarat harus transparan, harus jujur ya. At-tajirul amin, as-saduq ya. Pedagang yang amanah dan jujur itu akan bersama para Rasulullah, para nabi di hari kiamat, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin di hari kiamat. Sebaliknya penjual apa namanya pedagang yang tidak jujur, maka innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan mereka berdosa, fujjar, ya. Kecuali ilaman barra wa amana wa taqwa, kecuali kalau orang itu jujur, bertakwa, berbuat baik. Baik. Dan masalahnya di kita itu ya ternyata yang mengaplikasikan nilai-nilai syariat dalam bermuamalah itu kebanyakan malah orang kafir, Pak, ya. Misalnya di Australia itu saya punya teman yang tinggal di sana, ya katanya toko itu banyak toko yang memperbolehkan bagi pembeli kalau dia misalnya sudah beli barang di toko itu boleh dibalikin Pak, walaupun nggak ada cacat. Selama barangnya masih bagus, selama barangnya belum dipakai gitu ya. Kalau dia menyesal untuk membeli barang, walaupun nggak ada cacat boleh dibalikin. Nah, di kita ya jangan begitu, Pak. Kan kita ada syarat apa barang yang sudah dibeli maka tidak boleh dikembalikan. Ini namanya zulm. Zulm itu kezaliman. Hak pembeli kalau barangnya cacat ya boleh dikembalikan. Itu dilindungi dalam syariat ya namanya khiyar aib. Ketika ada aib, ketika ada cacat, maka pembeli berhak untuk mengembalikan. Tidak boleh ada klausul baku, Pak, ya. Ini juga dalam undang-undang perlindungan konsumen di kita, Pak, ya, klausul baku itu. Nah, jadi tidak boleh ada kemudian syarat bahwa penjual tidak menerima pengembalian barang, tidak boleh. Karena itu zulm, kezaliman kepada pembeli. Baik, saya kira itu saja karena sudah jam setengah 6 lebih, ya. Selebihnya saya serahkan kepada jamaah kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya apa untuk dari bahan dari bahan atau produk yang kita.
Ya kalau pajak itu kan kewenangan negara, Pak, ya. Itu sudah jadi kesepakatan ya diatur dalam undang-undang. Ya. Nah, masalah pajak ini boleh apa enggak? Ya ini pembahasan lain lagi, Pak, ya. Memang ya ulama itu ada juga yang mengharamkan pajak, ada juga ya. Karena berdasarkan hadis misalnya laisa fil mali haqqun siwa zakat. Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. Nah, ini selain zakat ada pajak juga gitu. Nah, sehingga pajak ini tidak boleh ditarik. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidak ada kewajiban selain zakat gitu. Tapi faktanya kan ada kewajiban selain zakat. Apa kewajiban selain zakat? Ada nggak, Pak? Kewajiban harta selain zakat dalam Islam? Pajak. Bukan, yang dalam syariat ya. Kewajiban harta selain zakat. Ada, Pak. Misalnya apa? Nazar. Orang bernazar, ya, nanti kalau lulus PNS saya akan sedekah misalnya. Ya, sedekah jadi wajib itu. Ya. Atau misalnya kafarat. Kafarat itu apa? Denda, sanksi ya. Kalau orang misalnya zina, bukan zina, sorry. Jima, suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus membayar kafarat memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu kan kewajiban juga. Nah, jadi artinya sebagai ulama mengatakan bukan berarti membatasi hanya pada zakat saja, tapi sodok apa namanya kewajiban utama harta dalam Islam hanya zakat, yang lainnya itu kewajiban tambahan. Gitu ya. Nah, sehingga ada juga yang kemudian sebagian besar ulama mengatakan ya pajak itu selama digunakan untuk kemaslahatan, untuk kemakmuran rakyatnya maka itu tidak masalah. Ada hadis yang ini juga dijadikan sebagai alasan mengharamkan pajak ya. Kata Rasulullah SAW, sahibul muksi finnar. Orang yang menarik al-muksu itu di neraka, kata Rasulullah. Apa itu al-muksu? Nah, al-muksu itu sebagai ulama menyamakan dengan pajak, mengartikannya sebagai pajak. Orang yang menarik pajak itu di neraka. Gitu ya. Nah, ini ada pegawai pajak kan di sini, Pak. Itu hadisnya ada tuh, Pak. Sahibul muksi finnar. Orang yang menarik pajak di neraka. Ada sebagian mengartikan al-muksu itu sebagai pajak, sehingga tidak boleh bekerja jadi pegawai pajak, karena berarti dia menarik pajak, menarik sesuatu yang haram. Ada hadisnya, kan? Ya. Berarti pajak juga haram. Tetapi, jumhur ulama tidak setuju dengan penafsiran seperti itu, bahwa al-muksu itu pajak. Karena di zaman itu, al-muksu itu adalah salah satu japrem, Pak, jatah preman. Ya. Jadi ada sekelompok orang narikin upeti, ya, narikin uang dari pedagang gitu ya. Tapi buat kantong pribadi gitu. Buat kantong pribadinya mereka itu kan japrem, jatah preman, upeti kalau zaman dulu, Pak, ya. Nah, sedangkan pajak kan sebenarnya berbeda. Pajak itu kan ditarik dari masyarakat untuk masyarakat juga gitu. Nah, sehingga ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan selama itu tidak menzalimi, ya, tidak menzalimi masyarakat. Artinya wajar ya dikenakan pajaknya itu sifatnya tidak memberatkan, tidak kemudian mencekik gitu ya. Nah, itu selama itu kemudian tidak dikorupsi saja gitu ya. Nah, itu dibolehkan selama untuk kemaslahatan rakyat. Baik. Kira-kira begitu, nah, pajak ya. Ada lagi, Pak? Pre-order, Pak, ya. Jadi kita sudah bayar duluan. Hewannya belum ada kan? Nah, ini jadi masalah juga. Jadi salah satu syarat jual beli kan barangnya harus jelas. Ya. Antara yang kita bayar dengan yang terima itu jelas. Kalau kita beli barang yang sifatnya itu bisa terwakili dengan spesifikasi yang dijelaskan, seperti barang yang diproduksi massal ya, HP misalnya. Walaupun HP-nya belum ada, tapi kita sudah terima informasi terkait spesifikasinya. Sama persis, karena barangnya diproduksi massal, gitu ya. Misalnya RAM-nya sekian giga, ya, kemudian ukuran layarnya sekian, itu kan jelas ya, semuanya sama karena produksi massal. Tapi kalau hewan, itu kan diproduksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, ya. Setiap hewan itu unik. Jadi, nah gimana caranya kita bisa menentukan hewan itu? Misalnya kita pengen hewan yang beratnya sekian kilo, yang warnanya sekian, itu pasti tidak mungkin sama persis dengan apa yang diperoleh kita saat nanti gitu ya. Karena hewan itu unik, ya, barang yang tidak bisa diukur. Ya, tidak ada spek yang sama ya, setiap hewan itu pasti ada keunikan. Mungkin beratnya bisa mendekati lah gitu ya. Nah, sehingga sebagai ulama itu mengharamkan jual beli hewan secara salam. Salam itu artinya pre-order ya. Jadi kalau kita beli hewan itu harus langsung gitu. Jadi kita harus lihat hewannya baru kita bayar. Ya, tidak boleh kita pre-order hewan. Sebagai ulama mengatakan seperti itu. Tetapi, sebagai ulama yang lain itu mengatakan bahwa selama itu bisa diminimalisir unsur gorornya, ya, artinya bahwa si penjual harus menyediakan hewan yang paling dekat dengan permintaan si
pembeli. Misalnya pembeli pengen yang sekian kilo, pengen yang warnanya sekian, jenis sapinya apa gitu ya. Nah, nanti si penjual mengadakan hewan itu. Nah, kalau ternyata ada selisih, nah baru selisihnya itu nanti diperhitungkan. Misalnya ternyata lebih nih hewannya, ya berarti kan bayar lagi. Atau misalnya kurang, berarti dikembalikan sebagian uangnya. Intinya Pak, selama unsur gorornya bisa dikurangi, gitu ya, sehingga diminimalisir, sehingga tidak ada potensi ini ada sengketa di kemudian hari dengan pembeli, ya, maka boleh. Tapi kalau ada unsur goror yang besar, relatif besar, ya, tidak terukur, ya, ini yang diharamkan sebetulnya. Jadi ya memang tidak ada patokan mana goror yang ringan, mana goror yang berat, gitu. Tidak ada apa ya ukuran pasti gitu ya. Jadi itu sesuai dengan ini Pak, kata para ulama sesuai dengan tradisi pasar. Jadi kalau dalam tradisi pasar itu sesuatu yang dimaklumi, ya walaupun ada gorornya, maka nggak ada masalah. Nah ini apakah dianggap sesuatu yang dimaklumi sehingga pembeli menerima kalaupun ada selisih dengan apa yang diminta, dengan apa yang dipesan misalnya, gitu ya. Seperti kita misalnya masuk taksi konvensional itu kan ada gorornya juga. Kita masuk taksi konvensional, kita begitu masuk kan belum tahu nih harga yang kita bayar berapa, karena pakai argometer. Kita baru tahu berapa kalau sudah sampai. Itu kan secara fikih ada goror sebelumnya. Goror dalam harga. Harganya kita nggak tahu dari awal. Padahal kan dalam jual beli itu harga harus ketahuan di awal. Ini kan enggak. Kita baru tahu harga taksi itu kalau sudah sampai di tujuan. Tetapi goror ini goror yang ringan sifatnya. Kenapa? Karena semua orang tidak merasa dirugikan. Karena terukur ada argometernya, bukan harga yang digetok oleh supirnya itu. Ya, beda dengan ojek pangkalan yang memang digetok dari awal gitu ya. Dia penumpangnya nggak nanya duluan harganya, begitu nyampe digetok harganya. Nah ini kan ada goror yang sifatnya boleh jadi ada unsur sengketa. Tapi kalau misalnya terukur, masih terukur, maka dibolehkan. Jadi selama penjual itu bisa memberikan hewan yang sesuai dengan permintaan pembeli, ya, yang paling dekat dengan permintaan maka dibolehkan. Jadi yang penting tidak ada unsur goror yang sifatnya menimbulkan sengketa, gitu aja Pak. Baik, masih ada? Kalau berdasarkan fatwa MUI tahun 2004, Pak, bunga bank konvensional itu hukumnya riba dalam fatwa MUI ya. Dan juga fatwa-fatwa lembaga-lembaga fatwa di hampir seluruh dunia. Di fatwa Saudi misalnya Darul Ifta Lajnah Daimah namanya, Dewan Fatwa Saudi, Dewan Fatwa, hampir semua lembaga fatwa di dunia itu memfatwakan ya bunga bank konvensional itu hukumnya riba, itu memang gitu ya. Termasuk misalnya kita ambil rumah lewat KPR di bank konvensional karena ada bunganya itu. Nah, terus solusinya gimana? Nah, makanya sekarang dibentuk namanya lembaga keuangan syariah. Di antaranya ada bank syariah. Nah, bank syariah ini sebagai solusi bagi orang yang belum punya uang untuk membeli rumah cash ya, ya lewat bank syariah. Betul. Jadi bank syariah itu apa bedanya sama bank konvensional ya? Sama-sama juga ada kelebihannya juga gitu. Apalagi bank syariahnya misalnya masih satu induk dengan bank konvensional misalnya gitu. Itu apa bedanya? Ya tentu ini ada bedanya Pak. Ya, pengelolaan keuangannya dipisah segala macam gitu ya. Kemudian akadnya yang kemudian dirubah gitu ya. Walaupun ya saya sendiri itu masih belum belum lega, belum sepenuhnya puas dengan akad yang ada di bank syariah. Saya S2 kan hukum ekonomi syariah Pak. Saya mempelajari itu akad-akad di bank syariah. Memang ya, akad-akad itu juga masih kontroversial di bank syariah itu. Masih kontroversial. Sebagian mengatakan itu boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Ya, ada yang seolah-olah itu cuma diganti nama saja, tapi faktanya sama-sama aja. Contoh misalnya, pakai akad mudharabah katanya. Mudharabah itu apa? Bagi hasil, bagi rugi. Tapi yang ada cuma bagi hasil doang. Bagi ruginya enggak. Nah, apa bedanya dengan bank konvensional? Kalau akad mudharabah yang asli dalam kitab fikih, yang disebutkan dalam kitab fikih, mudharabah itu adalah bagi hasil, bagi rugi. Jadi investor menanam modal di orang lain, kalau usahanya rugi, bukan karena kesalahan si pengelola usahanya, karena memang rugi aja. Maka si investor tidak boleh menagih modal itu kembali. Ya karena sudah kesepakatan bagi untung bagi rugi. Itu mudharabah. Kalau bank syariah, ada nggak Pak kesepakatan kalau kita naruh uang di bank syariah,
ada kemungkinan uang itu hilang. Kenapa? Akannya berubah, kata bank syariah gitu. Ada nggak yang mau naruh uang di bank syariah kalau begitu? Nggak ada, Pak. Ada kemungkinan hilang uangnya kan. Nah, akhirnya bank syariah mau nggak mau supaya bisa berkompetisi dengan bank konvensional. Akhirnya bank syariah tidak mungkin menawarkan akan seperti itu. Karena tidak akan ada yang nasabah yang mau nabung di bank syariah kalau begitu. Kalau pakai akan mudharabah, karena bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Kalau bank konvensional pasti untung, Pak. Ya, nasabah yang naruh uang di bank konvensional pasti dikasih bunganya tuh, dijamin kan ada bunganya. Tapi kalau di bank syariah, kalau pakai akan mudharabah murni, nggak mungkin ada nasabah yang mau nabung. Akhirnya, nah harus apa ya harus berdamai dengan itu, Pak. Akhirnya ya akan mudharabahnya dimodifikasi. Bagaimana cara modifikasinya? Bank syariah menjamin modal nasabah itu tidak akan hilang, gitu. Menjaminnya itu. Jadi keuntungannya tidak dijamin, tapi modalnya minimal dijamin oleh bank syariah. Itu. Jadi bedanya di situ antara mudharabah yang murni dengan mudharabah yang di bank syariah. Kalau mudharabah murni bagi untung bagi rugi. Nah, tapi kalau bank syariah tidak ada bagi rugi, karena kalau bagi rugi juga tidak ada nasabah yang mau. Jadi harus harus memang ada adaptasi, harus ada disesuaikan memang gitu ya, karena ini harus berkompetisi dengan bank konvensional. Akhirnya kan apa namanya akad-akad yang ada itu yang dalam fikih itu dimodifikasi. Gitu. Misalnya akad murabahah, murabahah itu kan jual beli, akad jual beli. Jadi kalau kita tadi misalnya KPR ke bank konvensional, kita beli rumah itu akadnya kalau kita ngutang uang ke bank konven, kemudian kita beli rumahnya, nanti kita bayar ke bank konven dengan bunganya. Itu kan bunga tuh ya. Nah, tapi kalau bank syariah gimana caranya supaya nggak riba? Ya, akadnya jual beli. Jadi bank itu membelikan rumah buat kita, setelah dibeli oleh bank menjual kepada kita. Jadi bank itu sebagai penjual, kita sebagai pembeli. Nanti faktanya nggak begitu, bank nggak beli langsung ke developer, kita yang beli. Kita yang dapat uangnya dari bank, bank cuma kasih uang nih, kamu beli aja sendiri. Nah, uangnya kita dapat, nanti kita beli ke developer, nanti kita bayar ke bank. Nah, seolah-olah nggak terjadi jual beli. Jadi yang ada itu bank ngasih duit gitu aja. Bank nggak mau tahu. Kita yang beli ke developer kan diakali dengan istilah itu akad wakalah, akad pendelegasian. Jadi bank memberikan delegasi perwakilan kepada nasabah untuk membelikan rumah atas nama bank. Jadi tetap yang beli itu bank sebetulnya, tapi diwakilkan kepada penasabah. Jadi itulah akad yang memang disesuaikan gitu ya. Jadi saya setuju bahwa bank syariah belum sepenuhnya syariah, belum sepenuhnya syariah. Karena ya harus berkompetisi dengan bank konvensional. Karena kalau 100% sesuai syariah, maka bank syariah tidak bisa berkompetisi gitu ya. Nah, sehingga harus ada penyesuaian. Tapi minimal, Pak, minimal gitu ya. Minimal kalaupun kita ingin ya, misalnya tadi ingin KPR, ingin apa, ya minimal kita ke bank syariah. Kenapa minimal gitu ya? Karena minimal ada DPS-nya, ada Dewan Pengawas Syariah. Mereka itu adalah para ulama yang sudah paham tentang hukum syariah. Mereka ditugaskan untuk mengawal ya supaya akadnya sesuai syariah. Minimal ada DPS-nya. Jadi kalau nanti di hari kiamat kita ditanya oleh sama malaikat, kita bisa berlindung di belakang punggungnya DPS, Pak. Kan ada DPS yang sudah menghalalkan. Ya, saya kan percaya sama DPS gitu. Jadi nanti ditanya malaikat, DPS-nya duluan, Pak, gitu ya. Kita aman insya Allah. Kalau bank syariah minimal ada backingannya, Pak. Kalau di bank syariah, kalau di bank konvensional nggak ada DPS-nya, Pak, nggak ada dewan pengawas syariahnya. Itu minimal, Pak. Karena DPS kan tanggung jawabnya besar ini. Karena DPS tugasnya adalah untuk memastikan akad di bank syariah ini sesuai dengan syariah. Kalau nggak syariah, ya DPS yang berbesar. Gitu. Nah, kita sudah ada DPS, ada penjaminnya nih, gitu ya. Di bawah MUI kan, itu kan di bawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi ditunjuklah DPS itu ditempatkan di bank-bank syariah, di lembaga keuangan syariah, mereka bertugas. Mereka kan mengaudit ya tiap bulan diaudit bagaimana akadnya, bagaimana cash flow segala macamnya, sehingga nanti dinilai oleh DPS ini apakah syariah atau enggak, diperbarui terus gitu ya, sesuai fatwa DSN. Gitu. Jadi minimal itu, Pak, gitu ya, minimal itu. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.